Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rudin. Sekarang saya bertugas di SD Negeri 13 Temusai, Kecamatan Bingaraya, Kabupaten Siak. Hari ini Senin, tanggal 23 November tahun 2020, jam 8.30 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran daring kelas 4 dengan tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan pembelajaran ke-1. Untuk memenuhi tugas pendidikan profesi guru angkatan 2 jurusan pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Jakarta. Ini adalah tanda bukti keikutan serta saya untuk mengikuti uji. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, semoga kita semuanya diberikan kebaikan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap pahlawan pembelajaran pertama. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu mari kita mengulas kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Coba masih ingat apa enggak anak-anak? Nah, ada sebuah pertanyaan. Tahukah anak-anak siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Saya, Pak. Ya, coba Rafa. Siapa? Soekarno. Soekarno, ya betul sekali. Orang yang pertama kali memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno yang termasuk presiden pertama kita. Pada tanggal berapa? Ada yang tahu? 17 Agustus. Ya, 17 Agustus. Ini adalah potret Insinyur Soekarno, presiden pertama kali kita. Nah,
Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran itu sejalan dengan sila kelima Pancasila. Apa coba? Siapa yang bisa menjawab sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul sekali. Itu adalah sila yang kelima. Coba Rafa ulangi lagi, apa sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjutkan kalau seperti itu. Untuk kegiatan pada hari ini kita ada beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu setelah mengamati gambar yang akan Bapak tampilkan melalui Zoom meeting ini, Bapak harapkan anak-anak mampu menilai sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah membaca teks tentang Patimura yang ditampilkan melalui Zoom, nah, Bapak harapkan anak-anak mampu membandingkan sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan benar. Oke. Tujuan yang kelima, setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang keenam atau yang terakhir itu setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, Bapak harapkan nanti anak-anak mampu menulis sebuah laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Jadi ada sekitar 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan. Silakan anak-anak mengamati gambar berikut. Ya, sudah tampil gambarnya anak-anak? Sudah, Pak. Ya, coba diamati. Oke, ada sebuah pertanyaan. Tahukah kamu kejadian apa yang ada pada gambar? Anak ada teman bersepeda jatuh dari sepeda lalu ditolong oleh temannya. Iya, betul sekali. Ada kawannya jatuh dari sepeda dan ditolong oleh kawannya juga, seperti itu ya. Bagaimana pendapatmu tentang kejadian ini? Coba, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang kejadian ini? Bagaimana pendapatnya? Saya, Pak. Ya, silakan coba Rafa. Pendapat orangnya memiliki jiwa kepahlawanan. Iya, memiliki jiwa kepahlawanan. Jiwa kepahlawannya apa itu? Menolong sesama manusia, Ya. menolong sesama makhluk hidup. Iya, menolong sesama manusia atau menolong sesama makhluk hidup. Nah, sifat yang seperti itu, sikap yang seperti itu adalah salah satu ciri dari sikap kepahlawanan, seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah dijawab oleh Rafa. Kira-kira sikap kepahlawanan apa yang dimiliki anak tersebut? Sikap apa? Menolong sesama. Menolong Iya. sesama. Menolong sesama. Oke. Nah, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan itu adalah sikap kepahlawanan anak-anak. Nah, sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajah Belanda dahulu. Nah, jadi sikap-sikap para pejuang ketika melawan penjajah Belanda dahulu itu diwariskan dari sikap raja-raja pada masa Islam yang dahulu, mungkin di zaman Raja Demak. Nah, anak-anak, kita akan belajar sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan nasional. Nah, sikap kepahlawanan tersebut merupakan pengaruh dari sifat kepahlawanan raja-raja sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu gambar siapa anak-anak? Ada yang kenal nggak? Bung Hatta. Ya, Bung Hatta. Nah, Bung Hatta. di sini ada sebuah wacana, coba nanti bergantian membacanya ya. Untuk yang pertama, siapa yang mau membacanya ini terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya, Eka silakan baca terlebih dahulu ya. Mama.
Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Dia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Oke, bagus sekali, lancar sekali ya membacanya. Bapak kasih jempol 2. Oke, coba yang selanjutnya Rafa bacakan. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapatnya. Oke, bagus. Sudah lancar juga membacanya, sudah bagus anak-anak Bapak ya. Jadi, pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Sama seperti anak-anak sekarang ini. Anak-anak sedang belajar di sekolah maupun di rumah, ini kan seperti pembelajaran dari kita. Ini secara tidak langsung anak-anak juga sudah berjuang. Dan secara tidak langsung anak-anak juga sudah memiliki jiwa kepahlawanan seperti itu ya anak-anak ya. Jelas ya anak-anak? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu adalah gambar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah pahlawan pendidikan bagi kita semuanya. Nah, banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan juga kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka, sikap apa yang mereka miliki, terus bagaimana strategi mereka dalam berjuang. Itu nanti akan kita bahas semuanya. Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nah, sebelum kita melanjutkan kisah-kisah tentang pahlawan, terlebih dahulu di sini Bapak sudah mempersiapkan sebuah video pembelajaran. Silahkan anak-anak tonton dengan cermat. Jika ada yang penting, silahkan kalian catat biar tidak lupa. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Oke, silahkan ditonton sampai. Kemerdekaan Indonesia tidak akan terlepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah dari tanah air tercinta. Atas jasa-jasanya, negara mengangkat para pejuang tersebut sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang para jasa para pahlawan, berikut ini 15 akan menyajikan 15 pahlawan nasional yang paling dikenal sepanjang masa. Yang pertama yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, Jenderal Sudirman sudah bergabung dalam para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Yang kedua yaitu Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. Yang ketiga yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia.
Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jeripayahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. Yang kelima yaitu Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Netherlands Indie Civil Administratie atau Nica Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang keenam yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang ketujuh yaitu R.A. Kartini. Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Malah, Kartini dinilai telah memelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat. Yang kedelapan yaitu Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. Yang kesembilan yaitu Cut Nyak Dien, merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Kematian Ibrahim Lamnga yang merupakan suami pertamanya dalam perang tersebut telah mengobarkan tekad dan semangat Cut Nyak Dien untuk menghentikan penjajahan Belanda. Yang ke-10 yaitu Raden Dewi Sartika. Satu lagi pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Pendidikan dan diterimanya sebagai keturunan ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi untuk membangun sekolah khusus wanita. Yang ke-11 yaitu Sultan Hasanuddin. Dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Goa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Company Belanda. Yang ke-14 yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang biasa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia masih muda. Dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional, hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan saat ini. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan. Itulah daftar tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia yang paling dikenal, yang amat berjasa dalam kemerdekaan bangsa dan negara. Semangat mereka memang patut dijadikan contoh dan teladan bagi anak cucu kita, agar Indonesia tidak pernah lagi menjadi tanah jajahan, serta menjadi negara maju di masa depan seperti yang diinginkan para pahlawan. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Barusan anak-anak sudah menonton video pembelajaran. Bagaimana pendapat kalian anak-anak? Bagus ya videonya? Bagus, Pak. Ya, bagus ya, sangat menginspirasi ya. Nah, itu tadi video pembelajaran pahlawan yang ada di
negara kita di Indonesia. Nah, mereka itu termasuk dari raja-raja dan juga pangeran. Sekarang coba amati, ini peta Indonesia ya. Nah, dari ujung dari Sabang sampai Merauke itu di negara kita ada pahlawannya masing-masing anak-anak. Coba kita tengok dari yang pertama itu dari Aceh. Kurang jelas. Kira-kira itu nampak nggak gambar yang Bapak tampilkan? Iya, nampak, Pak. Nampak. Itu gambar siapa anak-anak? Cutnya Din. Iya, bagus sekali. Itu adalah sosok pahlawan kita yang bernama Cuk Nyadin. Nah, Cuk Nyadin ini berasal dari daerah Aceh. Oh enggak anak-anak? Cuk Nyadin ini adalah pejuang Indonesia yang membebaskan tanah Aceh dari Belanda dan juga mengajarkan ilmu norma agama. Itu adalah Cuk Nyadin. Nah, sikap kepahlawanan dari Cuk Nyadin ini, yang pertama dia bijaksana, yang kedua dia bertanggung jawab, yang ketiga dia tegas, keempat tegar, kelima pemberani, dan juga yang terakhir itu pantang menyerah. Nah, itu adalah sikap kepahlawanan dari Cuk Nyadin. Coba yang selanjutnya, Sumatera Utara. Nah, nampak fotonya? Nampak, Pak. Itu foto siapa anak? Gambar siapa itu? Ada yang tahu? Enggak, lupa. Nggak ada. Nah, itu adalah si Singamangaraja. Tepatnya itu dia berasal dari daerah Toba. Perjuangannya itu juang yang gigih dan pantang menyerah yang dapat dilihat dari perjuangan melawan Belanda tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Itulah dia pahlawan kita, si Singamangaraja. Kita kepahlawanan yang dimilikinya. Yang pertama, dia tidak pernah gentar menghadapi Belanda dan juga berani. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu ada pahlawan yang nomor 3. Ada yang tahu itu foto siapa? Tidak tahu juga. Ini adalah Dewi Sartika, anak-anak. Ya, Dewi Sartika dari Jawa Barat. Dewi Sartika ini lebih tepatnya itu daerahnya di Cicalengka. Perjuangannya, Dewi Sartika ini memulai perjuangan di dunia pendidikan sejak tahun 1902 dengan mengajarkan membaca, menulis, memasak, dan menjahit bagi kaum perempuan di sekitar beliau waktu itu. Pada tanggal 16 Juli tahun 1904, itu Raden Dewi Sartika ini mendirikan sebuah sekolah. Waktu itu diberi nama Sekolah Istri, atau yang biasa kita kenal Sekolah Perempuan. Sikap kepahlawanan dari pejuang kita Dewi Sartika ini itu banyak anak-anak. Ada sifat kemauan belajar yang kuat, gigih berjuang, kritis, dan sebagainya. Itu adalah sifat dari kepahlawanannya. Coba yang selanjutnya, kalau yang ini pasti kenal anak-anak. Ini sosok siapanya? Ini gambar Pangeran Imam Bonjol dari Yogyakarta. Oke. Kalau ini, yang ini pasti banyak yang tidak tahu ya, anak-anak. Namanya Simas Papare dari Papua. Coba yang selanjutnya, kalau yang ini pasti kenal. Siapa ini anak-anak? Patimura. Ya, Patimura yang ada di dalam uang berapa anak-anak? Oh, 1.000. Iya, di uang 1.000 itu adalah gambar Patimura. Nah, Patimura ini rupanya dari Maluku anak-anak. Coba kita lanjutkan lagi. Yang terakhir ada yang dari Kalimantan. Ini siapa? Ada yang kenal? Antasari. Ya, Lestari. ini sosok pahlawan yang bernama Pangeran Antarsari. Ini berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berdasarkan gambar yang sudah Bapak tampilkan ini semuanya, di situ kan ada gambar pahlawan Cuk Nyadin, Pangeran Antasari, Patimura, Singamangaraja, terus Dewi Sartika, ada Pangeran Imam Bonjol, dan juga ada Silas Sapare dari Papua. Sekarang coba berdasarkan gambar pahlawan yang telah kalian amati tadi itu, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaannya sudah Bapak tampilkan di Zoom. Dia berupa kolom anak-anak.
Jadi yang pertama itu sikap yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional. Ingat, kalau yang tadi itu adalah pahlawan ketika kerajaan Islam. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah para pahlawan nasional. Dan yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional. Coba tadi Rafa sudah acungkan tangan pengen menjawab. Silakan dijawab Rafa, coba. Sikap yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional: bertanggung jawab, Oke, ya bagus. mendukung yang benar, menghukum yang salah. Oke, sudah. Kira-kira selain itu apa yang ingin Rafa ketahui selain membela kebenaran, terus menghukum yang salah, pantang menyerah? Dari yang anak-anak ketahui, sikap kepahlawan dari pahlawan nasional itu, apa yang pengen kamu ketahui selain itu? Bagaimana mereka memerdekakan negara Indonesia? Iya, bagus sekali ya. Jadi bagaimana cara mereka memerdekakan bangsa Indonesia seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Ayo kita pelajari lebih lanjut seperti itu. Seperti apa mereka bisa memerdekakan bangsa Indonesia, kita pelajari ya. Sekarang kita akan membaca kembali pahlawan Kapiten Patimura. Ini gambarnya. So, nanti Bapak harapkan bisa bergantian untuk membacanya ya. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempahan di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Iya, bagus sekali. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstender di Siparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Nah, setelah berkali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantung. Kalian anak ya. Nah, itu tadi kita dari Patimura. Menurut anak-anak, sikap kepribadian yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam dahulu apa anak-anak? Sikap kepribadian. Kepribadian yang dimiliki oleh raja masa Islam: pantang menyerah. Ya bagus sekali. Kepribadiannya pantang menyerah untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kita lanjutkan. Kira-kira sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar daerah kita ini apa? Mungkin Eka bisa menjawab sekarang. Saling membantu. Saling membantu, iya bagus sekali. Saling membantu adalah salah satu sikap kepahlawanan. Patimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka atau oleh Belanda. Nah, selain Patimura, di Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya anak-anak. Jadi nggak cuma Patimura aja, nggak cuma itu kan. Siapa dia? Bung Tomo. Seperti sudah sering mendengarkan kan? Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki dengan pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah sebuah mobil anak-anak. Nah, mobilnya Bung Tomo ini sangat unik anak-anak. Ini dia mobilnya. Mobil kodok. Ya, mirip seperti sama kan? Nah, coba kita lanjutkan. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan, anak-anak. Mobil itu berwarna hitam,
dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Perbedaan mobilnya Bung Tomo dengan mobil yang lainnya itu terdapat pada kaca spionnya, anak-anak. Kalau kaca spionnya mobilnya Bung Tomo itu cuma satu. Satu pun itu di dalam tempatnya. Kalau mobil yang sekarang ada 3 di kanan, kiri, dan juga di dalam mobil. Satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion, anak-anak. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Itu fungsi dari kaca spion yang ada di mobil dan juga di motor. Tahukah kamu bagian-bagian dari sifat cermin? Masih ingat nggak anak-anak tentang jenis-jenis cermin? Cembung, Ya, Cembung. cermin, cekung, tepung, datar. apalagi? Ada 3. Oke, coba perhatikan. Yang pertama itu cermin datar, anak-anak. Yang kedua cermin cekung, dan yang ketiga itu cermin cembung. Cermin datar itu bersifat maya, tegak, dan sama besar. Ini sama seperti kita ketika bercermin di depan kaca yang ada di rumah anak-anak. Itu cermin datar. Sifatnya maya, tegak, dan sama besar. Cermin cekung itu bersifat maya dan tegak. Selebihnya bersifat nyata dan terbalik. Sekarang cermin cembung. Cermin cembung ini memiliki sifat bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Coba perhatikan contohnya. Ini adalah kaca spion yang ada di mobil. Tingkat bayangannya. Bayangannya semakin kecil. Kira-kira yang di kaca yang digunakan pada kaca spion itu cermin datar, cermin cekung, atau cermin cembung, anak-anak? Cembung, Ya, betul sekali. Cermin cembung yang digunakan pada spion. Bagian lain dari mobil adalah lampu. Jadi spion, sekarang lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung, permukaan di dalamnya itu yang model cekung, yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jaraknya jauh. Seperti itu fungsinya. Setelah ini, Bapak sudah mengirimkan lembar kerja peserta didik melalui WA Group. Silakan kalian download. Jadi di sana ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang perlu kalian persiapkan di rumah itu yang pertama yaitu cermin cembung. Ini bisa kalian gunakan sendok atau spion, kaca spion. Ya. Yang kedua, siapkan cermin cekung. Cermin cekung ini bagian cekung pada sendok. Jadi bagian sendok itu kan ada 2 itu kan. Misalkan ini sendok, ini cermin cekungnya, yang belakangnya itu cermin cembungnya. Jadi gunakan itu untuk percobaan. Yang ketiga itu cermin datar. Kalau cermin datar ada banyak di rumah, boleh cermin yang biasa untuk merias atau untuk berkaca, itu kalian gunakan. Setelah itu lihat bayangan pada tiap cermin, lalu tuliskan bayangan tersebut. Ada tabel yang sudah disiapkan. Ini bentuk LKPD-nya. Jadi nanti ikuti aja perintahnya. Di sini ada nama cerminnya. Kalian tulis nama cerminnya apa, cekung, cembung, dan datar. Lalu bayangan yang dihasilkan. Nah, kamu tulis di sini semuanya. Oke, anak-anak, jelas sampai situ? jelas Pak. Ya, jelas. Oke. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Kita matikan dulu nanti LKPD ininya, zoomnya, nanti kita masuk lagi ke Zoom kembali. Jelas ya anak-anak ya? Jelas Bapak. Coba punya Rafa, silakan bacakan hasil dari lembar kerja peserta didiknya. Cermin cekung bersifat maya, bayangannya nyata, bayangannya terbalik, bayangannya diperkecil. Cermin cembung, bayangannya diperkecil, bayangannya tegak, bersifat maya. Cermin datar, bentuknya sama besar, bayangannya pada cermin terbalik. Sudah Rafa? Bapak, Ya, bagus sekali ya kerjanya ya. Kita lanjutkan. Masih tentang Bung Tomo. Mobil Bung Tomo mengingatkan kita akan perjuangannya, anak-anak. Kamu telah belajar tentang pahlawan-pahlawan nasional. Bagaimana perasaanmu sekarang? senang Pak. Ya, senang ya, karena kita sudah tahu sifat-sifat pahlawan dari pahlawan nasional kita.
sikap kepahlawanan apa yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba dari Eka dulu, sikap kepahlawanan apa yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari Eka? Ah, Yang di rumah, biasanya kalau Eka bangun tidur pagi, apa yang Eka lakukan? saling membantu. Ya, Bekerja terus? sama. Ya, Kerja sama. bersama membantu. Eka tahu nggak Eka? Ketika Eka menyuci piring, itu termasuk sifat kepahlawanan anak-anak. Nah, Eka sudah membantu ibunya untuk membersihkan piring di rumah. Itu adalah salah satu juga sifat kepahlawanan. Ya, coba sekarang Rafa, sikap kepahlawanan apa yang sudah Rafa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Pahlawanan. Menyapu lantai. Membersihkan tempat tidur. Habis bangun pagi. Terus, yang kita lakukan sekarang? Oh ya, belajar. Belajar juga termasuk ke dalam sikap kepahlawanan untuk sekarang. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira dari semua pelajaran dari awal sampai akhir ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ada, Kak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita sudah mencapai ke akhir pembelajaran. Kira-kira dari pelajaran awal dari awal tadi sampai sekarang, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan anak-anak? Kesimpulan, pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Dia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Iya, bagus sekali. Jadi kesimpulan untuk hari ini, pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Sama seperti anak-anak juga berjuang untuk negara dengan cara belajar sehari-hari. Bayangan dan penyebutan ialah maya, gede, besar. Cermin Jepang itu hanya bersifat maya dan selebihnya bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, cermin Jepang memiliki sifat bayangan maya, gede, dan diperkecil. Iya, bagus sekali. Itu tadi kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, Bapak sudah mempersiapkan evaluasi pembelajaran. Sudah bisa kalian tengok. Nah, evaluasi pembelajaran ini nanti akan Bapak kirimkan lewat WA group. Silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dan kalau sudah selesai, kalian foto hasilnya, lalu kirim kembali ke WA Bapak, WA pribadi ya, agar bisa Bapak koreksi dengan benar. Seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang sikap kepahlawanan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat anak-anak selama di rumah jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Oke? Apa? M yang pertama? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang kedua? Mencuci tangan. Ya, dan yang terakhir apa? 3M? Memakai masker. Ya, memakai masker. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian masing-masing dengan menerapkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi pertemuan besok ya. Tetap jaga kesehatan. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.